Salam sepak bola. Ya, kemarin nggak terlalu banyak match ya. Beberapa match penting aja yang mungkin akan gue coba bahas di video kali ini. Yang pertama, kita mulai dulu dari mana ya? Kita mulai dulu dari Derby Manchester. Ya, sebelumnya kan sempat juga diperhitungkan bahwa pertandingan ini akan berjalan apik dan berjalan seru, namun nyatanya enggak, sama sekali nggak berjalan seperti itu. Kenapa? Karena di sini kedua tim terlihat banget mereka tidak menggunakan tempo tinggi, namun lebih ke tempo sedang saja menjalankannya. Karena apa? Karena kan pemain juga kemarin habis bermain di Liga Champions, belum lagi kalau Boxing Day itu misal tanggal 26 kan Liga Inggris ini jadwalnya kan padat banget. Tanggal 26 Desember itu kan dimana kalau misalkan di negara-negara liga lain itu kan pada libur, cuman kan kalau IPL enggak. Ya cuman di sini dua pelatih itu mengambil ancang-ancang lah seenggaknya, jadi pemain nggak terlalu diforsir juga, jadi mereka nggak terlalu nggak terlalu ngotot lah di pertandingan kali ini. Ya terlihat juga bagaimana dari shoot on target cuman bisa mencetak 2, baik dari United 2, lalu dari City pun 2 juga selama 90 menit. Ya terlihat juga bagaimana bagaimana permainan kedua tim ini nggak benar-benar bagus lah istilahnya. Finishingnya juga mereka nggak terlihat terlalu ngotot di sini ya, baik dari kedua tim. Ya mungkin satu-satunya peluang yang berbahaya mungkin kalau misalkan dari MU, dari sotekan Bruno itu yang pas banget di dekapannya si Ederson. Begitu juga dengan City ya, yang sotekannya siapa itu kemarin tuh, pas juga di tepis oleh kipernya United, David De Gea. Ya secara overall penampilan kedua tim ini nggak mencerminkan derby yang sesungguhnya. Ya oke, kita move ke partai selanjutnya. Nah, partai selanjutnya ada IPL lagi, Everton ketemu Chelsea. Ya sebenarnya kan di sini bisa gue jelaskan ya taktiknya Lampard bermain seperti apa di sini. Ya Lampard. Nah, Chelsea ini tampil tanpa pemain yang utamanya lah istilahnya kan, utama dalam tanda kutip. Playmaker di Chelsea ini nggak main, begitu juga dengan Everton. Nah, Everton ini pemain utama playmakernya kan biasanya kan James Rodriguez tuh, cuman di sini dia nggak main. Kayak digantikan juga oleh Iwobi. Ya lo tau sendiri lah kualitas Iwobi kayak apa. Ya kita mulai dulu. Hampir seluruh dari peluang Everton ini nyaris sama sekali lebih mengandalkan skill individu para pemainnya. Nggak benar-benar menggunakan baik umpan maupun dari true pass ya segala macam. Everton sih nggak kelihatan beda banget kalau misalkan James main ya. Ya lu bisa lihat juga kan bagaimana kualitas seorang Calvert-Lewin kalau misalkan nggak difasilitasi oleh umpan-umpan yang bagus, nggak kelihatan juga di sini. Ya Chelsea, kita move ke Chelsea. Ya sebelumnya itu gol penalti, ya udahlah 1-0. Miss antara si Mendy sama backnya Chelsea itu siapa, Zoma atau siapa tuh tadi. Nah Chelsea ini main kayak gini nih, 4-3-3 di Havertz, Giroud, nah ini Werner. Nah di sini Mason Mount, Kante, Kovacic. Ya lu main kayak gitu kan sama aja main tanpa pendistributor bola. Nah di sini baik dari Mount maupun dari Kovacic ini kan bukan tipe yang bisa mengatur ritme, bisa mengatur true pass, bisa mengatur kapan dia melepaskan crossing, kapan dia melepaskan umpan yang tepat bangetnya. Itu nggak kelihatan sama sekali di sini Chelsea. Ya terlihat juga dengan Chelsea cuma mencatatkan 3 shoot on target selama 90 menit. Nah, di sini penampilan Havertz pun masih standar. Nah, di sini.
Nah, seharusnya kan kalau misalkan lu di cadangan punya Jorginho, harusnya di sini nih dia memainkan dengan seperti ini nih. Nah, dengan 4-2-3-1. Nah, seharusnya di sini kalau misalkan Lampard ingin mengamankan 3 angka ya, seharusnya di sini menduetkan seperti biasa Jorginho dengan Kante. Nah, di sini seperti biasa nih Werner lah, Havertz, terserah lah dia. Nah, di sini seharusnya seperti ini formasi yang yang mungkin akan membahayakan Everton ya, dimana di sini kan Jorginho dengan Kante seperti biasa. Nah, Jorginho ini dia nggak terlalu banyak dribbling, namun lebih ke umpan-umpannya ini lebih bagus. Nah, di sini seharusnya di sini ya lu mau pasang Werner terserah lah, di sini Werner mau Havertz mau Giroud. Nah, seharusnya di antara sini nih Lampard bisa memanfaatkan dengan mengandalkan sebagai Jorginho sebagai playmakernya di sini. Nah, namun di sini nyatanya kan enggak. Kovacic mainnya ya lo tahu sendiri. Mungkin dia kalau misalkan nggak dribbling dulu, ya gue nggak ngerti juga kalau misalkan dia nggak dribbling lalu shooting ketimbang dia melakukan passing itu, ya bisa masuk angin kali dia. Ya secara overall penampilan Chelsea di sini jelek banget dan sangat tidak layak menang di Chelsea. Ya, lalu kita ke match selanjutnya, Madrid. Nah, derby Madrid, Real Madrid ketemu ketemu Atletico. Ya lu bisa lihat sendiri lah bagaimana kualitas Suarez saat ini kalau misalkan dia nggak difasilitasi oleh, ini sambil gue susun dulu ya formasinya. Kalau dia nggak difasilitasi oleh seorang pemain yang jago distribusi bola, ya kelihatan juga Suarez ini jelek banget di sini, hampir 90 menit yang nggak kelihatan. Nah, di sini Zidane kalau misalkan dia melawan tim yang melakukan permainan terbuka, nah trio ini kelihatan banget nih, Modric, Casemiro, Kroos. Nah, trio ini. Nah, di sini nih Vasquez, Benzema. Nah, di sini nih siapa namanya? Ya, lu mau Vinicius siapa terserah lah. Nah, di sini baik Modric ataupun Kroos di sini. Dia gampang banget, misalkan dia mau ngumpan ke Benzema bisa, mau ngumpan ke Vinicius bisa. Nah, nyatanya terlihat juga dari bagaimana gol pertama Madrid ini kan hasil dari kreator dua pemain ini, Modric dengan Kroos, sehingga Casemiro bisa masuk, bisa cetak gol. Nah, itulah mengapa salah satu alasan gue bilang kalau Zidane ini jago kalau misalkan lawannya nggak parkir bis. Cuman kalau misalkan lawannya parkir bis, ya beruntung juga kan di sini Atletico dia nggak parkir bis kayak biasanya ya. Ya kalau misalkan tim yang parkir bis ini 3 pemain ini mati kutu nih, baik dari Modric, Kroos, Casemiro ini mereka nggak berkutik. Ya kesimpulan gue untuk penampilan Madrid di sini bagus ya, seperti biasa lah andalannya Zidane ya, menggunakan lini tengahnya itu bagus banget. Ya, Carvajal pun di sini juga ikut membantu ya di lini serang. Dengan possession Madrid pun juga bagus, 56%, hampir 60% tuh sangat layak menang di sini untuk Madrid. Ya, oke. Sekian dulu dari review gue ya untuk match minggu ini.